Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, juga rahmat serta keselamatan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat Bapak Haji Amin Hamdani SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya Randy Priyatna, mahasiswa kelas KPI 1C, akan mempresentasikan materi mengenai sejarah peradaban Islam di Damaskus. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai ke pembahasannya. Damaskus adalah sebuah kota yang terletak di negara Syria atau sekarang lebih dikenal dengan nama Suriah, yang juga merupakan ibu kota di negeri itu. Damaskus dengan Suriahnya sering disebut juga sebagai ibu kandung peradaban, yang artinya bahwa di sanalah awal mulanya peradaban manusia. Kota ini juga dijuluki sebagai permata dari timur, atas dasar keindahan dan juga kemegahannya kota ini. Wilayah Damaskus juga masuk ke dalam kontrol kekhalifahan sejak era Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab pada abad ke-7 Masehi. Menurut perkiraan, Damaskus sudah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan sumber lain menyebut sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya masuk kepada poin Damaskus pra-Islam. Jadi Damaskus sebelum datangnya Islam merupakan daerah yang dikuasai bangsa Semit sejak 3.500 sebelum Masehi sampai 538 sebelum Masehi. Sebenarnya pasukan Islam sudah berada di perbatasan selatan beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada tahun 632 Masehi. Seperti kejadian pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi. Akan tetapi, penaklukan sesungguhnya baru dimulai pada tahun 634 di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dengan Khalid bin Walid sebagai panglima utamanya. Kemudian, masuknya Islam dan perkembangannya di Damaskus. Dalam sejarah peradaban Islam, Damaskus menjadi pusat pemerintahan pertama di luar Jazirah Arabia. Pendirinya yaitu dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana Muawiyah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus pada tahun 661. Yang kira-kira 26 tahun sebelumnya, Damaskus sudah berada di tangan Islam, yakni pada era Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 635 Masehi. Pada zaman ini juga banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi, di antaranya dari segi administrasi negara dan ilmu agama. Baik, yang pertama perkembangan di bidang administrasi negara. Yang ke-1, administrasi negara. Jadi, pada segi administrasi negara, mulai dibentuknya 3 tingkatan pemimpin, yang terdiri dari pemimpin pusat atau khalifah, pemimpin wilayah, yaitu amir atau wali, dan pemimpin yang membawahi amir, yaitu amir al-umaro. Kemudian, di samping itu juga diberlakukannya gerakan Arabisme, yang mana semua penduduk di negara itu diwajibkan berbahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu kelas masyarakat.
yang dimana dimulainya pengelompokan masyarakat berdasarkan agama dan suku sekaligus menunjukkan kelas. Untuk agama sendiri terbagi menjadi dua, yaitu agama Islam atau Muslim dan juga agama non-Muslim. Agama Islam sendiri dibedakan menjadi dua. Pertama, masyarakat Islam yang berasal dari Arab itu masuk ke dalam tingkat ke-1 yang mempunyai hak istimewa ataupun superior. Kemudian di tingkat keduanya ada orang Islam yang bukan berasal dari Arab, itu masuk ke dalam tingkat inferior. Agama non-Muslim juga dibagi ke dalam dua kelas. Kelas yang pertama adalah non-Muslim yang dilindungi, dan kelas yang kedua adalah non-Muslim yang dijamin keamanannya. Oke, selanjutnya perkembangan di bidang ilmu agama. Yang pertama adalah penyempurnaan tulisan Al-Quran. Seperti yang kita sudah tahu sebelumnya, Quran telah dikodifikasi pada zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan, yang mana ditulis tanpa tanda titik, sehingga sulit membedakan antara huruf fa dengan huruf qaf, ataupun huruf ba dengan huruf ta, ataupun huruf sa. Lalu mulailah pada zaman ini disempurnakan Al-Quran tuh. Kemudian poin yang kedua adalah penulisan hadis. Kemudian yang ketiga ada teologi Khawarij dan Murji'ah. Gagasan Khawarij yang merupakan perpaduan antara pemikiran teologi dan politik terletak pada gagasannya tentang kewajiban menggunakan hukum Allah dengan slogannya la hukma illa lillah, bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah, yang mana mereka seringkali menyimpangkan dalil-dalil agama untuk kepentingan politiknya saja. Seperti contoh, kaum Khawarij sering mengkafirkan pihak-pihak yang melakukan dosa besar, dan mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar akan ditempatkan di neraka selamanya. Kemudian Murji'ah. Kaum Murji'ah ini bertolak belakang dengan kaum Khawarij, yang mana mereka tidak mau ataupun tidak berani menentukan hukum bagi yang melakukan dosa besar di dunia ini. Kemudian yang keempat adalah mendirikan Madrasah Hasan al-Basri. Dan yang kelima ada aliran fikih. Secara umum pada zaman dinasti Umayyah terdapat dua aliran fikih. Kemudian Toha Jabir Fayyad al-Ulwani menjelaskan bahwa madhab fikih Islam yang muncul setelah sahabat dan kibar al-tabi'in berjumlah 13 aliran. Selanjutnya masuk kepada poin peradaban yang dibangun di Damaskus. Yang pertama ada perpustakaan publik. Perpustakaan publik ini adalah perpustakaan yang mula-mula menjadi keberlangsungan kegiatan intelektual. Kemudian yang kedua ada madrasah-madrasah. Damaskus juga mendirikan madrasah-madrasah untuk menopang intelektualnya. Kemudian yang ketiga ada pusat studi kedokteran. Jadi pada tahun 707 Masehi, Damaskus mendirikan rumah sakit sekaligus pusat studi kedokteran pertama di Damaskus. Baik, selanjutnya adalah masa modern di Damaskus. Jadi pada masa modern ini di Damaskus terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di antaranya di bidang olahraga. Olahraga merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di Damaskus pada masa modern. Salah satu olahraga yang banyak digemari adalah olahraga sepak bola yang terkenal di sana. Selanjutnya adalah transportasi. Penyebaran transportasi modern seperti taksi, bus, kereta api, dan mobil memberikan perubahan besar bagi lingkungan di Damaskus.
Selanjutnya ada perkotaan. Perkembangan kota Damaskus memberikan pengaruh besar pada masyarakatnya. Di samping itu juga urbanisasi, perumahan, dan jalan raya yang baru memberikan lebih banyak alternatif kepada penduduk Damaskus. Selanjutnya masuk kepada pengaruh Islam terhadap perkembangan Damaskus di masa modern. Yang pertama adalah Masjid Megah. Jadi masuknya Islam di Damaskus berpengaruh pada bangunan-bangunan masjid di Damaskus, yang mana cenderung masjid-masjid di Damaskus mempunyai arsitektur yang megah. Kemudian yang kedua ada kebudayaan. Islam masuk ke Damaskus juga berpengaruh kepada kebudayaan di sana. Budaya Damaskus sangat dipengaruhi oleh Islam. Misalnya budaya teater, musik, dan karya sastra yang dipengaruhi oleh kepercayaan Islam. Selanjutnya adalah makanan halal. Islam juga berpengaruh terhadap beragamnya makanan-makanan halal yang datang ke Damaskus. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Dari pembahasan-pembahasan itu ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan. Di antaranya poin yang pertama adalah Damaskus adalah salah satu kota di kawasan Timur Tengah, sekaligus juga ibu kota dari negara Syria atau lebih dikenal dengan Suriah. Yang mana menurut perkiraan Damaskus juga adalah kota tertua di dunia karena telah berdiri sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan ada yang menyebutkan juga 8.000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, Islam masuk ke Damaskus sejalan dengan masuknya Islam ke Suriah, yaitu pada tahun 635 Masehi atau pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian poin yang ketiga adalah Muawiyah bin Abi Sufyan menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan Islam yang sebelumnya terletak di Madinah. Kemudian yang keempat adalah pada zaman dinasti Umayyah, Islam di negeri ini berkembang pesat dan Islam menjadi mercusuar peradaban dunia. Pusat-pusat pengembangan keilmuan terbesar di berbagai penjuru kota-kota besar. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.